Bab 4871, Empat Raja Besar. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Menurut derivasi Yesuan, setidaknya 80% dari integrasi akan selesai dengan lancar, lengkap. Faktanya, setelah dekomposisi pertama, binatang bersayap kalajengking memiliki bentuk tubuh yang sangat besar sejauh 50 juta mil. Setelah integrasi perang, ia dapat ditampung di dada binatang bersayap kalajengking dan menjadi keberadaan seperti hati. 1. Setelah integrasi berhasil, ketika dibutuhkan dalam perang di masa depan, prajurit dan binatang buas tidak hanya akan memiliki kemampuan menyerang asli, tetapi juga meluncurkan serangan khusus perang, sehingga kekuatan tempur keseluruhan akan sekali lagi melonjak. Jika tidak ada kecelakaan, setelah menyelesaikan dekomposisi, hanya kultivasi degradasi 8 tahap yang akan menjadi kekuatan, dan sekali lagi akan kembali ke puncak konyol kesempurnaan agung tingkat ke-9. Dan, jika demikian halnya, setelah keempat kepala digabungkan menjadi 4 perang besar, dan binatang suci kesempurnaan agung tingkat ke-9 akan terus bergabung, maka bentuk tubuh setelah integrasi akan melebihi 200 juta mil. Binatang bersayap, akan ada lebih dari 80% kemungkinan, jadi mereka akan memasuki surga yang sebenarnya. Itu sama dengan penggabungan mantan Kaisar II dan binatang seperti cakar dan binatang bertabur bintang. Namun, ketika penggabungan terakhir ini, Yesuan tidak akan dengan mudah terungkap, artinya, begitu 4 panglima perang utama terintegrasi dengan lancar ke dalam binatang bersayap kalajengking berkepala 4 yang membusuk, maka di masa depan, avatar elektronik Yesuan pada dasarnya akan dengan keempat kepala ini, bentuk binatang bersayap yang membusuk muncul. Dia tidak ingin membawa mata hijau dari hutan belantara, bahkan jika itu dalam integrasi terakhir, Yesuan tidak akan pernah meluncurkan kekosongan di sebidang tanah ini, dan setidaknya harus kembali ke Hongmeng dan mencoba lagi. Ada kekosongan di Hongmeng, yang lebih tinggi dari keberadaan hutan belantara. Oleh karena itu, keinginan mata hijau dari hutan belantara tidak dapat mengendalikan keinginan Hong Kong dan kekosongan. Dengan kata lain, jika itu menerobos surga, itu tidak dapat dipaksakan bahkan jika itu adalah hutan belantara, menekan. Ia melompat keluar untuk berhenti di atas, tetapi jika integrasi berhasil, semua orang adalah situasi surgawi, dan itu adalah pertempuran besar. Berteriak, oh, setelah semuanya didorong kembali ke dalam otak lagi, pria dingin Yesuan melintas dan melambai, dan saat ia melambaikan, ada tangkai samar yang tak terhitung jumlahnya disertai dengan suara gelombang pasang. Tenda-tenda ini muncul dalam badai segera setelah mereka muncul, dan sekejap mata menjadi luar biasa, menutupi kekosongan besar di bintang Dongfu. Setiap 1000 tenda semuanya adalah bentuk dasar dari binatang bersayap kalajengking. Mereka persis sama, dan kekuatan mereka semua ada di dunia abadi, dengan total lebih dari 40 juta. Dengan lebih dari 40.000 binatang berkepala yang dipanggil, Yesuan memberikan instruksi pada saat pertama. Tepatnya, dia hanya memiliki pikiran sederhana dalam benaknya. Karena avatar elektronik itu adalah dirinya sendiri, dan lebih dari 40 juta binatang bersayap kalajengking adalah avatar elektroniknya. Apa yang Yesuan ingin mereka lakukan persis seperti lengan, secara alami tidak ada bandingannya, dan kaisar cara kesadaran elektronik memberi perintah kepada orang-orang sama sekali berbeda. Jika sampel itu masih dipisahkan oleh selapis kertas, Yesuan tidak sangat cepat. Saat dia membaca, 40 juta binatang berkepala itu dengan cepat tersapu dalam kehampaan dan terbagi menjadi 4 kubu. Sebelumnya, kehampaan itu adalah penangguhan 4 raksasa perang. Sekarang, keempat kubu yang terdiri dari 40 juta kepala itu semuanya mengelilingi keempat prajurit itu. Di tengahnya, ada lebih dari 10 juta binatang bersayap kalajengking di sekitar setiap perang. 4 kelompok energi kinetik dalam 4 perang besar telah lama terbangun. Mereka adalah pasukan Void, penyihir, Slim, dan nyamuk darah. Jumlah orang dalam 4 kelompok energi kinetik semuanya 10 juta. Saat ini, mereka berada di 1000 simpul sarang lebah dari 4 perang besar, masing-masing dengan 10.000. Di antara mereka, 4 kelompok energi kinetik terkuat telah menjadi yang terkuat, dan mereka semua telah mencapai lingkungan kuno dan kuat, dan jumlahnya banyak, semuanya lebih dari 100, masing-masing menghormati, mengendalikan 10 simpul sarang lebah. 4 kelompok energi kinetik telah menerima instruksi dari Yesuan, dan mereka siap untuk berintegrasi dengan jutaan prajurit dan binatang buas yang mengelilingi 4 perang besar. Hei,
Gemuruh, kartu. Saat berikutnya, dengan keterikatan Yesuan, integrasi keempat kubu sedang berlangsung lancar. Raksasa paruh sayap raksasa, yang ukurannya sangat besar dan panjangnya 200 juta, sebelumnya telah diselesaikan dalam fusi tangan kedua kaisar. Yesuan sekarang membagi 200 juta binatang bersayap kalajengking menjadi 4 kubu, yang setara dengan 6 fusi di tangan kedua kaisar, tetapi faktanya, sekarang di tangan Yesuan, tidak ada masalah seperti itu. Di 4 kubu, setiap kubu adalah panglima perang, dan lebih dari 1.000 raksasa prajurit dan binatang buas di sekitar perang. Seperti hari ini, setelah instruksi integrasinya dikeluarkan, semua anggota bergerak, dan hanya sekali, mereka menyelesaikan integrasi. Setelah waktu yang dihabiskan, bahkan 10 bunga. Jika adegan ini dilihat oleh Kaisar II, saya khawatir itu akan canggung lagi. Dalam ke-10, integrasi selesai dengan cepat, ini. Ketika saya melihat sekeliling lagi, saya tidak dapat melihat 4 pertempuran di langit, dan saya tidak dapat melihat binatang bersayap raksasa dengan hanya 4 kepala dalam bentuk raksasa. Bentuk dasarnya persis sama, orang-orang berdiri di samping, sayapnya seperti pisau. Hanya halus, berbeda. Perbedaan halus ini tampaknya karena penggabungan skuadron 4 kursi yang berbeda. Seperti hari ini, keempat regu pertempuran terletak di dada binatang bersayap kalajengking berkepala 4, dan justru karena integrasi mereka, keempat binatang bersayap kalajengking senilai 50.000 juta dolar ini ada di dada. Dengan pola yang berbeda, itu tampak seperti logo. Dari kiri ke kanan, logo dada prajurit bersayap 4 adalah kerudung emas ungu, tengkorak dengan binatang bertanduk 1, lendir abu-abu penuh, dan nyamuk darah dewa merah. Keempat logo ini secara jelas dicirikan oleh 4 kelompok energi kinetik dalam 4 perang besar, dan merupakan satu-satunya jejak untuk membedakan keempat prajurit kalajengking. Dengan kekuatan Yusiu, 4 binatang bersayap 50.000 sebelumnya semuanya adalah 80 tingkat. Namun, sekarang setelah mereka mengintegrasikan pembunuh yang dilanda perang, kultivasi mereka telah menjadi kekuatan, dan mereka sekali lagi telah naik, kembali ke kesempurnaan kuno dari 9 langkah, yaitu, setengah langkah surga. Dan juga, dengan kata lain, aula sihir hari ini, menambahkan 4,5 langkah surga dan bumi, puncak tingkat kekuatan tempur yang konyol, menghitung Yesuan sendiri, adalah 5 penuh, dan jika rahasia darah dan laut dibagi menjadi 3 laut darah besar dihitung. Seperti, aula sihir hari ini adalah pertempuran puncak surga dan bumi setengah langkah, dan sudah ada 7 penuh. Memikirkan hal ini, hati Yesuan tiba-tiba bergoyang, dan kalajengking berkedip-kedip di tengah-tengah. Binatang bersayap 4, di mulut, ada juga suara gumaman seperti mimpi buruk, ada 8 King Kong, maka sekarang, kalian adalah 4 Raja Kuil ajaibku. Void King, Tihun Tianwang, Tahun-Tahun Raja, dan Raja Nyamuk Darah, Raja Surga Neter, Raja Jiwa, Raja Tahun ini, dan kelahiran Raja Nyamuk Darah. Kuil Iblis saat ini, menambahkan 4,5 langkah kerajaan surgawi, puncak tingkat kekuatan tempur yang tidak masuk akal, menghitung Yesuan sendiri, adalah 5 penuh. Jika itu adalah 3 lautan darah yang dikondensasi oleh rahasia darah dan laut. Aula sihir saat ini adalah kekuatan tingkat atas dari surga dan bumi setengah langkah, dan sudah ada 7 keseluruhan. Selain itu, jubah hitam, Kaisar Yinling dan 7 kultus besar adalah reruntuhan tingkat pertama dari pertama kali, lagi. Ditambah mereka, aula sihir saat ini, kekuatan tempur teratas setara dengan memiliki 7 surga setengah langkah dan 9 absurd kelas 1. Jumlah ini tidak lemah dibandingkan dengan Liga Tiandao, bahkan jika itu adalah Tianji, saya khawatir itu dia. Otak, setelah pikiran-pikiran ini terlintas, wajah Yesuan tiba-tiba menunjukkan senyum. Tetapi dia tidak bermaksud untuk mengekspos keempat raja sekarang. Dari dunia luar, aula sihir kali ini hanya menambahkan ukuran tubuh lebih dari 200 juta mil, dan diperbaiki dengan kekuatan penyempurnaan agung 9 langkah suci kuno, yaitu, kerajaan surgawi setengah langkah. Kita tidak pernah dapat membayangkan bahwa raksasa bersayap ini pernah hancur dan bergabung dengan 4 perang besar, dan itu berubah menjadi keberadaan yang mengerikan dari 4 surga setengah langkah, dan merupakan 4 raja kuil. Hormat, panggil, petik 2. Oh, selama gelombang, keempat raja diambil oleh Yesuan dan langsung dikirim ke Senong Baoding, di mana ruang itu berjongkok. Hari ini dia duduk di aula sihir,
tentu saja tidak perlu membiarkan mereka keluar, tetapi di masa depan, jika Ye Xuan meninggalkan tanah terlarang Suseng untuk sementara waktu, keempat raja, dia semua akan tinggal, setidaknya setengahnya akan tersisa, mereka akan duduk di balai kota, bahkan jika itu adalah Liga Tiandao atau kebangsaan Tianji, hutan belantara akan datang. Serangan diam-diam juga dapat memastikan kepolosan. Saat ini, sudah ada 60 dari 29 harta karun konyol tingkat. Seharusnya sudah cukup, tidak perlu memurnikannya. Setelah keempat raja mendapatkan Senong Baoding, Ye Xuan jatuh tenggelam. Dari waktu ke waktu, ada kilatan samar di mulut, dan mulut itu bahkan seperti gumaman seperti mimpi buruk, dan Fang sempurna dari Tiandao Bao dan tingkat ke-30 itu telah menjalani 2 pengurangan komprehensif, dan seharusnya tidak ada kekurangan dan kelalaian. Petik 2. Namun, di tanganku, aku biasa memurnikan darah konyol dari Tiandao Bao dan tingkat ke-30, tetapi sekarang hanya 3 dari mereka yang telah dikumpulkan. Jika Anda ingin memurnikan Tiandao Bao dan tingkat ke-30, selain beberapa bahan baku khusus, itu hanya membuang-buang darah, Anda membutuhkan setidaknya 5 untuk membuka tungku. Dengan kata lain, tugas selanjutnya, kita harus menemukan cara untuk mengumpulkan darah dewa, bahkan jika beberapa bahan khusus lainnya pada dan belum diselesaikan, tetapi darah sangat penting untuk bahan utama. Pertama, setidaknya 5, tidak peduli apa, pertama-tama capai persyaratan ini. Darah-darah suci memurnikan darah-darah suci setelah ledakan tubuh kuno dan tertinggi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan darah reruntuhan, perlu untuk memburu orang bijak kuno. Hari ini, Ye Xuan telah mampu memadatkan 3 lautan dewa, dan kekuatan tempur telah mencapai kesuksesan besar dari reruntuhan orang bijak kuno. Bersama dengan 4 raja, itu adalah 7 puncak kekurangan. Meskipun tertinggi kuno tidak baik untuk dibunuh, tetapi ada 7 puncak dan reruntuhan, tetapi itu seharusnya tidak menjadi masalah. Dalam kekosongan reruntuhan-reruntuhan langit dan bumi ini, selain kuil iblis, saat ini ada tempat di mana orang-orang kuno duduk di zaman kuno, dan itu hanya Tianji dan aliansi surgawi. Orang-orang Tianji pertama-tama dikecualikan darinya. Bagaimanapun, orang-orang Tianji semuanya adalah kehidupan elektronik. Daging terbuat dari berbagai bahan. Tidak ada daging dan darah, dan itu juga merupakan pembunuhan putih. Dengan cara ini, satu-satunya tujuannya adalah hanya memiliki Liga Tiandao, hari. Di dalam Liga Tao, sekarang ada 16 Raja Suci kuno di sisi terang. 9 berdarah Star Alliance, Dapeng Langit Biru, Singa Penghisap Darah, dan Unicorn Neraka dan 9 Buaya Suci. 10.000, aliansi suku berasal dari 4 leluhur konyol semut neraka, tikus luar angkasa, raksasa, dan slam. 9 keberadaan ini semuanya adalah target perburuan yang memenuhi syarat. Selain itu, ada 7 kehancuran, Kaisar 2, dan 6 pangeran absurd dari dinasti abadi, istana surgawi dan kuil yang indah, masing-masing dari 3 kekuatan dari masing-masing kekuatan, Kaisar. Kedua, alam dikecualikan. Dia juga merupakan kehidupan elektromekanis. Itu juga merupakan pembunuhan putih, dan di antara 6 absurd yang tersisa, 4 dari dinasti abadi dan istana surgawi haruslah ras manusia. Meskipun itu juga merupakan kehidupan berdarah dan daging, tidak ada darah binatang buas, tidak ada bintang berdarah, dan itu juga membunuh. Tidak ada gunanya. Adapun 2 orang dari kuil agung, mungkin ada orang, atau mungkin ada binatang berbintang, dan itu masih belum pasti. Bagaimanapun, mereka tidak pernah terekspos sejak jatuhnya sebidang tanah ini. Dengan cara ini, target yang dapat dikunci Ye Xuan hanya 9. Itu adalah bintang dewa berkepala 9 dari aliansi bintang, King Tian Dapeng, Singa Penghisap Darah, dan Unicorn Neraka dan Buaya Berbintik 9, serta semut neraka, tikus luar angkasa, seni bela diri raksasa, dan roh-roh jahat. 4 dewa mum. Sepertinya aku baru-baru ini meluangkan waktu untuk pergi ke Star Alliance dan Alliance of Nations untuk melihat-lihat. Ketika aku memikirkannya, belenggunya berkedip, dan ada bisikan mimpi buruk di mulut. Namun, Star Alliance dan Alliance of All Nations saat ini sudah menjadi salah satu kekuatan penyusun Heavenly Alliance. Mereka dan Terran Federation sombong, dan ada lubang cacing terarah di kedalaman bintang-bintang yang ditempati oleh 3 kekuatan. Begitu salah satu dari kekuatan ini berubah secara tak terduga, 2 kekuatan konvensional lainnya dapat melewati lubang cacing ruang bintang terarah di bidang bintang untuk menyerbu ke pertama kalinya, kekuatan tempur tingkat tinggi, belum lagi lebih.
Dari sudut pandang ini, bahkan jika harus ditembakkan melawan Star Alliance dan Alliance of Nations, sebelum tindakan resmi, harus ada rencana dan persiapan yang komprehensif. Petik 2. Kalau tidak, begitu berita bocor, para penyintas dari dua kekuatan aliansi lainnya akan datang untuk menyelamatkan. Aku takut itu akan langsung menyebabkan kegagalan perburuan. Jika aku ingin melakukan ini lagi, aku khawatir itu akan sulit. Setelah mengatakan itu, Yesuan mengerutkan kening tanpa sadar, tidak berkata apa-apa, dan jatuh ke dalam tenggelam. Pada saat yang sama, ada ratusan miliar alam semesta dalam kehampaan dari larangan Suseng. Teriaknya. Petik 2. Suara lemah dan tak terkatakan dari udara pecah, dan 1 mil vulkanisme datang dari langit yang jauh, dan kecepatannya mencapai puncaknya. Melihat ke arah larasnya, itu adalah tempat terlarang Suseng, tempat aula sihir berada. Dan arah serbuan maskulin ini persis miliaran mil jauhnya dari Federasi Teran, bidang. Bintang luas yang ditempati oleh makhluk surgawi. Ini adalah kecepatan yang sangat cepat, dan ada aroma samar dalam ketidakjelasan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah orang yang tercela dan kuat, dan sangat mungkin bahwa itu berasal dari keluarga surgawi. Salah satu patriark suku. Jika demikian halnya, arah silau dari penyanyi itu adalah bahwa Suseng dilarang melihat tanah. Tujuan Kaisar mengirim avatar agak menarik di luar bidang bintang tempat Suseng dilarang. Booming, di udara, gemuruh datang dari waktu ke waktu, dan kadang-kadang ada beberapa bintang dan binatang buas yang mengaum. Melihat sekeliling, Anda dapat melihat armada kapal, tim kapal perang, dan tim binatang buas berbintang murni, berkeliaran di sekitar kehampaan. Tim-tim ini hanyalah regu patroli harian rumah iblis. Tanah terlarang Suseng begitu luas sehingga bahkan jika ratusan juta kapal perang, dan binatang buas berpatroli, mereka tersebar dalam kehampaan 100 juta mil jauhnya dari bintang-bintang. Seringkali regu patroli telah berada di masa lalu untuk waktu yang lama sebelum tim kedua lewat di posisi yang sama. Pada saat ini, larangan Suseng sekitar 100 juta mil dari tepi lingkaran patroli. Di sisi utara, hanya ada tim binatang buas yang berkeliaran. Seluruh tim patroli terdiri dari binatang buas berbintang, hanya total 10 kepala. Ini hanyalah regu binatang buas yang paling dasar. Binatang buas terkemuka dan kepala kecil tidak terlalu kuat. Mereka hanya biasa dan abadi. Itu sudah hilang. Seperti kuil setan hari ini tidak berani mengatakan bahwa satu keluarga berada di kehampaan tanah yang hancur ini, tetapi juga serupa. Kekuatan yang dapat bersaing dengannya hanyalah Tiandao Meng dan Tianji. Keluarga mesin hari ini telah lama mengincar Liga Tiandao, dan tidak ada waktu untuk memperhatikan aula sihir. Di sisi lain Liga Tiandao, baru-baru ini mereka mengalami kekalahan di sini. Keluarga mekanik di bawah kedua kaisar menderita kerugian besar, seperti anjing keluarga, Changji melarikan diri. Oleh karena itu, armada Hall of Fame dan binatang buas yang bertanggung jawab untuk berpatroli di luar bintang-bintang tidak terlalu waspada, dan mereka agak malas, dan mereka terpesona. Di kejauhan, di belakang bintang yang ditinggalkan, seekor raksasa besar sedang berjongkok saat ini. Ini adalah belalang dengan ukuran tubuh yang lebih dari 1000 kaki. Kelihatannya seperti kalajengking berongga, tetapi warnanya gelap dan tentakelnya lebih banyak dan terlihat lebih canggung. Sebenarnya, belalang ini hanyalah avatar mekanis Kaisar Yi. Ketika, di awal kehampaan misterius, reruntuhan sejumlah besar reruntuhan dan harta karun kuno di langit, Kaisar melihat belalang itu, lalu menghabiskan banyak energi, berdasarkan tubuhnya, dan melakukan berbagai transformasi. Di permukaan, sekarang itu adalah kutu daun yang hidup, tetapi sebenarnya, kutu daun ini telah mengalami transformasi besar, sehingga kesadaran elektronik Kaisar menjadi tenang. Seperti, saat ini, tubuh belalang ini telah menetap dalam kesadaran elektronik Kaisar Yi, jadi esensinya sebenarnya adalah avatar Kaisar Yi. Kaisar, alasan mengapa saya memilihnya sebagai salah satu dari banyak avatar adalah karena darah belalang ini. Belalang-belalang itu sudah tidak terlihat di langit berbintang, tetapi mereka adalah zerk langka dan spesies khusus yang ada di masa-masa awal banjir. Mereka memiliki kemampuan hantu yang kuat, bahkan jika mereka adalah alien berdarah khusus, mereka akan bingung dengan bakat darah mereka. Bahkan dalam ilusi, saya masih tidak tahu, tidak ada jejak untuk diikuti. Sebagai avatar Kaisar Yi, bahkan jika itu hanya salah satu dari banyak avatarnya, budidaya belalang ini jelas tidak mungkin lemah.
Faktanya, ia sangat kuat, tidak hanya telah memasuki kuno dan tertinggi, tetapi juga jauh dari kuno tertinggi biasa, tetapi tahap akhir dari periode Orde ke-7. Bagaimanapun, darah cacing itu istimewa, dan sangat langka, jarang mendapatkan belalang, dan butuh banyak upaya untuk mengubahnya. Jika terlalu lemah, itu terlalu boros. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa sumber daya tubuh Kaisar Yi pada belalang ini dapat dimengerti. Sebagai tahap akhir dari dunia Orde ke-7, menghadapi patroli kuat biasa di luar tepi tanah terlarang, tentu saja tidak ada masalah, ditambah kemampuan khusus darah belalang. Saat ini ia berjongkok di ribuan di belakang bintang-bintang yang ditinggalkan ribuan mil jauhnya, tidak ada bentuk tubuh yang tersembunyi, hanya konvergensi atmosfer, tetapi masih belum ada tim patroli yang dapat menemukannya. Di mana? Saya takut kekuatan para dewa atau gelombang kapal perang akan tersapu. Di sini juga ada bagian yang kosong. Belalang yang begitu bebas untuk tetap berada di kehampaan, seolah-olah mereka tidak ada di sana sama sekali. Tidak peduli apakah mereka berada di hadapan para dewa, mereka tidak dapat melihatnya. Segera, pasukan binatang buas yang berkeliaran di depan semakin dekat, dan jaraknya sudah dekat dengan jutaan. Hei, pada saat ini, belalang yang berjongkok di balik bintang-bintang yang ditinggalkan telah bergerak, dan tubuh besar itu seperti manusia, dan dengan cepat tersapu. Di mana ini? Bau yang melonjaknya tim yang selamat dari sisi depan, dan pasukan itu terlihat sedikit. Tetapi hampir pada saat berikutnya, sosok mereka tiba-tiba berhenti di kehampaan, tidak bergerak, fajar mata juga menjadi kabur, mengungkapkan makna kosong dan bingung, seolah-olah hilang dalam pikiran, menjadi psikedelik tertentu dalam keadaan. Ini. Ini adalah salah satu bakat dalam darah belalang. Petik 2. Hei, saat 10 binatang berbintang dalam pasukan ini semuanya terpesona, belalang itu bergegas pergi, kecepatannya begitu cepat sehingga sekejap mata sudah dekat. Saya tidak memperhatikan 9 binatang berbintang lainnya di barisan. Di bawah jongkok, saya langsung menuju kepala terdepan dari tempat pemimpin itu. Oh, mikro, suara dengungan rendah yang tak terlihat, dari tentakel di punggung belalang, tembakan suci abu-abu hitam yang menjulang, menyembur menjauh, menyentuh tubuh binatang abadi ini. Itu langsung berubah menjadi retikel abu-abu kokoh yang menyelimuti bentuknya. Waktu, satu-satunya hal yang bertahan adalah akhir dari napas, dan topeng abu-abu hitam yang menyelimuti seluruh tubuh binatang buas itu tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi bintik seperti cacing. Kecepatannya lebih cepat daripada saat laser menyala, dan silau itu datang dari sekejap mata. Itu menghilang ke alis belalang dan menghilang. Hei, tepat pada saat berikutnya, saat tentakel di punggung belalang bergoyang, dengungan bernada rendah kedua terdengar, dan itu tidak terlihat. Sebuah topeng keluar darinya, menyebar dan menyelimuti seluruh tubuh belalang. Kemudian, topeng abu-abu hitam itu menyala, menghilang seketika, dan sekali lagi jatuh ke tubuh belalang. Seluruh prosesnya masih sangat cepat, kurang dari 1 napas. Namun, dalam waktu napas yang begitu singkat, belalang berbentuk tubuh ini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Ia bukan lagi seekor belalang, melainkan surai biru hijau dengan seluruh tubuh. Dan garis, bentuk tubuh, aroma yang telah tersebar di dalam tubuh telah menjadi abadi biasa. Bahkan rohnya, ia telah sepenuhnya berubah menjadi kalajengking hijau, dan tidak ada aroma belalang, bahkan jika ia diperbaiki dengan kekuatan keberadaan tertinggi dari lingkungan suci, penjelajahan para dewa sama sekali tidak dapat melihat anomali setengah poin. Ini adalah jenis bakat darah belalang lainnya, yang dapat diubah sebagai mangsa untuk ditangkap olehnya. Itu adalah hal yang baik, dan itu lebih realistis daripada yang disebut pembajakan. Tidak ada cacat, hei. Suara dengungan bernada rendah terdengar, dan 9 binatang buas lainnya sedikit terkejut. Kebingungan di kalajengking mereda, dan mereka melihat sekeliling dan dengan cepat memulihkan penglihatan mereka. Mereka sama sekali tidak merasakan kelainan apapun. Di antara keduanya, Kaisar Yi terbenam dalam belalang ini, dan itu tercampur sempurna ke dalam kuil iblis. Hari ini, ia menjadi binatang buas dari regu patroli di iblis-iblis. Hei, kenangan kepala kecil binatang buas yang ditelan oleh kanan, Kaisar memiliki pemahaman tertentu tentang olah sihir saat ini, dan juga menyadari bahwa waktu patroli regu patrolinya berakhir pada saat ini. Setelah membanting kepalanya, bentuk kalajengking hijau bergoyang dan berbelok ke kiri, melesat menuju larangan Suseng, dan 9 binatang berbintang di belakangnya mengikuti dari dekat dan masih tidak menemukan kelainan apapun, kurang
Setelah itu, tim binatang buas memasuki larangan Suseng, tentu saja, dan pada saat yang sama, binatang buas lainnya, serta kapal perang dan kapal perang, juga ditarik. Dengan penarikan kelompok patroli ini, ada juga cabang lain dari larangan Suseng untuk bergegas keluar untuk mengambil alih misi patroli. 1. Semuanya teratur, dan tidak ada perbedaan di masa lalu. Tidak seorang pun memperhatikan dan menyadari bahwa kelompok patroli ini telah dicampur dengan mata-mata, dan itu juga merupakan avatar belalang mekanis dari suku surgawi. Setelah kembali ke tanah terlarang Suseng, tim Kinglan dan binatang buas lainnya ini semua bergegas menuju sebuah bintang. Bintang ini milik pasukan nomaden. Itu adalah salah satu pasukan nomaden. Tingkat tinggi, Harimau Angin Hitam. Harimau Angin Hitam selalu bersama dengan sapi muda dan batu giok, naga, istana, bulan, naga tiga rahang, gunung naga tang, del. Ini adalah kelompok yang sangat awal untuk bergabung dengan pasukan nomaden tingkat tinggi. Ketika seluruh pasukan nomaden kembali ke kuil, kultivasinya hanya keabadian kaisar. Namun dalam beberapa tahun terakhir, karena banyaknya obat Zijinbao, obat ajaib 9 warna, dan berbagai tingkat baodan yang digunakan untuk menerobos kemacetan alam besar. Sekali lagi, selain kerja keras di hari kerja, budidaya harimau angin hitam telah meroket, pertama kali menerobos ke keabadian kaisar, dan sekarang telah dipromosikan ke alam semesta dalam waktu dekat. Dinasti Qing dan bagian lain dari binatang buas adalah genus bagian bawah harimau angin hitam. Pada saat ini, mereka ditarik dari tanah terlarang Suseng dan secara alami kembali ke bintang sarang. Ini, segala sesuatunya pada awalnya adalah hal yang wajar, dan itu berubah menjadi cacing kalajengking dari dinasti Qing, dan itu dengan begitu lancar dan lancar memasuki bintang kehidupan tempat harimau angin hitam itu duduk. Karena harimau angin hitam adalah binatang buas, jadi bawahan langsung dari ketiak juga binatang buas. Resimen tentara nomaden awalnya memiliki pasukan binatang buas, meskipun kemudian bergabung dengan olah sihir, ada juga pasukan binatang buas di kuil. Itu adalah binatang buas yang dilarang susu sejak awal, tetapi binatang buas di pasukan nomaden tidak dipisahkan, dan mereka masih milik pasukan nomaden. Ada banyak bintang dan binatang buas di seluruh bintang. Rasnya berbeda dan semuanya elit. Tetapi yang paling kuat adalah harimau angin hitam, dan orang bijak kosmik yang duduk di sini hanya satu orang seperti itu. Benar, untuk belalang dengan kultivasi 7 langkah yang konyol, yang disebut orang bijak kosmik bahkan bukan semut hijau. Keramaian dan hiruk-pikuk Dongfu tidak jauh dari puncak raksasa tempat harimau angin hitam duduk. Setelah memasuki bintang-bintang, jejak Kinglan langsung menuju ke puncak besar ini, dan berjalan langsung ke sarang harimau angin hitam. Belum lama ini, saya baru saja menerobos alam besar dan menjadi orang bijak kosmik. Oleh karena itu, harimau angin hitam saat ini tidak mundur, tetapi di sini adalah bagian dalam larangan Suseng, tidak mungkin ada musuh, jadi tidak ada apapun di harimau angin hitam. Waspada, lagi. Selain itu, Kinglan awalnya adalah bawahannya. Bahkan jika harimau angin hitam merasakan pendekatannya dengan kekuatan para dewa, dia tidak banyak berpikir. Dia juga mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Dengan cara ini, Kinglan dengan lancar memasuki Dongfu harimau angin hitam di pinggang puncak-puncak, dan tidak ada orang kedua yang hadir kecuali harimau angin hitam. Beberapa saat setelah melihat harimau angin hitam, bentuk kalajengking hijau berubah dan berubah menjadi belalang. Oh, ini, harimau angin hitam tertegun, hatinya terkejut, dia hendak muntah, tetapi semuanya sudah terlambat. Oh, dengan suara dengungan bernada rendah, dari tentakel di punggung tulang belakang, melesatkan tatapan suci abu-abu hitam yang menjulang. Dan setelah menyentuh tubuh harimau angin hitam, itu langsung berubah menjadi topeng abu-abu yang kokoh, menutupi seluruh bentuknya, dan waktu hanya bertahan. Setelah napas, tudung hitam yang menyelimuti seluruh tubuh harimau angin hitam tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi titik seperti cacing. Kecepatannya lebih cepat daripada saat itu, dan itu melesat dalam sekejap mata. Datang, dalam sekejap, aku jatuh ke alis belalang dan menghilang. Hei, tepat pada saat berikutnya, saat tentakel di punggung belalang bergoyang, suara dengungan bernada rendah kedua. Tidak terdeteksi, di bawah kap, topeng keluar darinya, tersebar dan terbuka, menutupi seluruh tubuh belalang, dan segera, topeng abu-abu hitam itu berkelebat dan menghilang seketika. Ketika sekali lagi terbenam dalam tungau, semuanya dikembalikan ke ketenangan,
dan seluruh prosesnya cepat dan cepat, tetapi kurang dari 1 napas, tetapi dalam waktu napas yang begitu singkat, seluruh tubuh sekali lagi mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Seperti saat ini, itu bukan lagi belalang, itu bukan lagi jangkrik hijau, tetapi berubah menjadi harimau berkulit hitam, dan udara yang telah tersebar di dalam tubuh telah menjadi orang bijak kosmik, wilayah. Selain itu, bahkan rohnya yang penuh perasaan sekarang telah menjadi harimau berkulit hitam sepenuhnya, dan tidak ada aroma belalang, bahkan jika itu diperbaiki dengan kekuatan keberadaan Tuhan yang tertinggi. Ketika Anda melihat penjelajahan, Anda tidak akan pernah melihat anomali setengah poin. Dalam beberapa saat seperti itu, seorang bijak kosmik telah jatuh. Bagi aula sihir hari ini, orang bijak kosmik benar-benar bukan apa-apa, di tingkat tinggi kuil, hanya diperbaiki sebagai keberadaan yang paling lemah, tetapi harimau angin hitam adalah salah satu dari kelompok jenderal pertama yang mengikuti Yesuan, bahkan jika sebelumnya bersama Banteng Hijau, Capung Tiga Rahang, Del, dengan seluruh pasukan nomaden berbintang di kekosongan sebidang tanah ini, bersembunyi di Tibet. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah jatuh, dia tidak pernah pergi, dan giginya telah ditopang. Saat ini, jika harimau angin hitam jatuh di medan perang berbintang, Yesuan tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sebagai bintang yang kuat, ia telah jatuh di Star Wars. Itu awalnya tujuan yang paling umum. Tetapi sekarang, itu ada di bawah kelopak mata Yesuan, dan markas sarang Sususeng telah dihapus secara diam-diam. Jika masalah ini diketahui oleh Yesuan, dia tidak akan bisa berhenti dan beristirahat. Ini hampir tidak ada, ketegangan hanya dalam beberapa kekurangan, harimau angin hitam jatuh, dan ditelan oleh belalang kaisar, dan para dewa dihancurkan. Ini awalnya dimaksudkan, meskipun harimau angin hitam sudah menjadi orang bijak kosmik, ia masih terlalu lemah untuk belalang kaisar, bahkan semut tidak sebaik itu. Ditambah dengan bakat darah belalang yang unik, harimau angin hitam telah jatuh, bahkan tidak diperhatikan oleh siapapun, dan jika belalang kaisar akan berjongkok untuk waktu yang lama, angin hitam akan jatuh dalam waktu singkat. Kebenarannya, saya khawatir itu akan selalu tersembunyi, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk terungkap. Sebenarnya, Kaisar Yi awalnya adalah rencana ini, karena kali ini ia menggunakan belalang yang dibuat dengan hati-hati ini untuk menyelinap ke tanah terlarang Suseng, untuk mengeksplorasi kebenaran Tuan Kuil Sihir untuk mengendalikan binatang jongkok di bawah Kaisar. Itu, kepala dan sayap bukan hanya salah satu dari 3 binatang besar yang dibentuk oleh integrasi orang-orang Yizu di seluruh keluarga mekanik. Mereka telah diperbaiki hingga kengerian tatanan ke-9 kuno dan tertinggi, yang merupakan surga setengah langkah. Itu juga merupakan tubuh kehidupan mekatronik tanpa daging dan darah, atau bahkan dewa. Penguasa kuil iblis adalah kehidupan daging dan darah. Itu sama sekali bukan keberadaan bentuk yang sama. Dapat dikatakan bahwa tidak ada kemungkinan untuk mengendalikan oleh roh atau mengendalikan dengan cara ini, tetapi faktanya, penguasa kuil telah melakukannya, dan itu juga sangat cepat, hanya sesaat bekerja, binatang bersayap telah menyerah, dan dia benar-benar memurnikan, dan tingkat kendali, bahkan Kaisar tidak sebagus, ini. Setelah semua berita dikirim kembali ke kota Tianji, Kaisar terkejut dan segera merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, keluarga mekanik Kaisar II dan keluarga surgawinya pada dasarnya tidak dapat dibedakan satu sama lain, dan merupakan kehidupan mekanis dan elektronik, dan selain itu, di bawah Kaisar Erzao, ada kesadaran elektronik. Itu adalah kehidupan mekanis dan elektronik sejati dari suku-suku mekanik, dengan total lebih dari 100 juta. Bahkan jika sepertiga dari mereka hilang karena binatang bersayap ini, masih ada lebih dari 80 juta jumlahnya. Namun, keluarga surgawi Kaisar berbeda. Bahkan saat ini, orang-orang surgawi Kaisar yang sebenarnya hanya lebih dari 10 juta. Masing-masing sangat berharga dan sangat kuat. Tetapi bahkan jika lebih kuat, dapatkah itu lebih kuat dari raksasa bersayap dengan kekejaman Orde ke-9? Bahkan binatang bersayap paruh, yang dibentuk oleh perpaduan lebih dari 30 juta suku mekanik, hanya dikendalikan oleh penguasa iblis dalam sekejap, apalagi orang-orang surgawi yang mulia. Sangat, adapun Kaisar sendiri, dia merasakan ancaman yang sangat besar, karena meskipun dia adalah patriark keluarga surgawi, pada kenyataannya, pada hakikat, dia dan Kaisar, dan setiap keluarga makhluk mekanis dan surgawi sebenarnya itu sama, semuanya adalah kehidupan mekanis dan elektronik. Ancaman semacam inilah yang membuat Kaisar merasa sangat tidak nyaman. Pada saat itu,
bintang-bintang Tianhe, Ye Xuan, telah bercampur dengan keluarga surgawi. Bahkan ketika dia tidak menyadari anomali di awal, itu adalah bekas luka di hati kaisar, dan itu pernah menjadi langit berbintang. Kekuatan utama dan kelompok etnis dari 3 bidang utama telah lama tertawa lurus. Sampai sekarang, orang-orang telah dibesarkan dari waktu ke waktu. Kali ini, ada situasi yang aneh, dan itu lebih serius daripada yang asli. Bahkan reruntuhan kuno, binatang suci yang terbentuk oleh perpaduan lebih dari 30 juta suku mekanik itu jatuh dalam sekejap. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah Kaisar Yi, dia tidak akan menganggapnya enteng. Jika dia tidak menyelidiki kebenaran masalah ini, dia tidak akan pernah mudah terungkap. Karena akan dipaksa pergi, dan kemudian saya ingin mencampurnya ke tanah terlarang Suseng dengan cara yang sama di masa depan. Saya khawatir itu akan sulit. Dulu, Kaisar Yi sudah melakukan skuad jangka panjang di tanah terlarang Suseng sampai kebenarannya diketahui, tetapi dia tidak memikirkannya. Kejutan itu datang begitu cepat, ini hanya menyelinap ke tanah terlarang Suseng. Kebenaran masalahnya, dia tidak sengaja retak, dan semua ini karena harimau angin hitam yang ditelannya. Harimau angin hitam adalah puncak Legiun Nomaden, bawahan lama Ye Xuan, dan kesetiaannya telah diverifikasi dalam tahun-tahun Legiun Nomaden bersembunyi di Tibet selama beberapa dekade. Oleh karena itu, untuk identitas aslinya, Ye Xuan tidak mengenal korps nomaden tingkat tinggi King Niu, termasuk harimau angin hitam. Seperti hari ini, saat dia ditelan oleh belalang kaisar, para dewa dihancurkan. Meskipun ingatan harimau angin hitam asli tidak sepenuhnya dirampok oleh kaisar, mereka hanya sebagian kecil, sekitar 40%. Sisa 60% dari ingatan, saat ia ditelan dan disempurnakan, telah dihitung oleh belalang kaisar, termasuk identitas sebenarnya dari Tuan Kuil. Ketika ingatan ini dibaca, ia berubah menjadi kaisar harimau angin hitam. Bentuk tubuhnya adalah kejutan mikro, dan seluruh otaknya terbentur. Untuk sesaat, ada sedikit rasa malu. Salah, tetapi ia dengan cepat bereaksi dan menyadari bahwa semuanya nyata. Dengan kata lain, yang disebut sebagai penguasa kuil iblis, sebenarnya adalah bintang utama bintang Tianhe Ye Xuan, pria penuh kebencian yang pernah menyelinap ke keluarga surgawi. Meskipun fakta ini mengejutkan, jika diketahui sebelumnya, pada dasarnya tidak ada yang memikirkannya. Lagi pula, ketika 5 koalisi utama bergabung untuk memaksa istana menjadi iblis, penguasa iblis dan bintang-bintang Tianhe Ye Xuan muncul pada saat yang sama. Ketika ini terjadi, Kaisar Yi tidak melakukannya, tetapi kemudian mendengar detailnya. Baru pada saat itulah dia mengerti bahwa tidak mengherankan bahwa penguasa kuil iblis selalu memiliki avatar untuk tinggal di kuil iblis, dan satu sisi tidak akan muncul lagi. Awalnya, itu adalah semacam penyamaran. Pada saat itu, bagian dalam aula sihir harus kosong. Lautan berdarah yang belum pernah muncul sebelumnya telah menjadi penampilan bintang utama bintang Tianhe. Mengetahui hal ini, Kaisar Yi juga langsung mengerti bahwa penguasa kuil dewa segera mengendalikan kebenaran binatang bersayap yang terdiri dari lebih dari 30 juta suku mekanik. Xuan telah membunuh beberapa kelompok etnis resmi dari kebangsaan Tianzhu pada awalnya, dan itu juga merupakan kejeniusan keluarga, termasuk patriark kelompok etnis Tianji, dan juga saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Kemudian, dia menggabungkan kesadaran elektronik dari beberapa orang etnis dan menyempurnakannya menjadi avatar elektronik. Ketika, pada awalnya, dia dapat dengan lancar bergabung ke dalam klan Tianzhu, dan bahkan kaisar yang merupakan patriark tidak ditemukan pada awalnya, karena avatar elektronik. Tempat, avatar elektronik sebenarnya adalah kesadaran elektronik, termasuk kaisar dan seluruh keluarga surgawi dan mekanik. Semua kehidupan elektronik, inti dari keberadaannya, adalah kesadaran elektronik, seperti jiwa dari daging dan darah. Dengan kesadaran elektronik, Anda harus menunggu avatar elektronik. Ye Xuan, penguasa kuil iblis, dapat mengendalikan binatang bersayap kalajengking dalam sekejap. Kedengarannya misterius, dan sangat aneh sehingga tidak dapat dipercaya, tetapi faktanya sederhana dan menggelikan. Karena daun Xuan memiliki avatar elektronik, hal ini sangat umum. Tidak ada yang namanya kejutan. Bahkan jika digantikan oleh Kaisar Yi, tidak mungkin untuk menembaknya di bawah pertahanan. Pria sialan itu, yang pergi melalui laut, menipu semua orang. Setelah semua kebenaran diketahui, Kaisar mengubah rencananya dalam sekejap, berbisik dalam bisikan, angin hitam dan mata harimau,
dinginnya terus bergoyang, memperlihatkan rasa dingin yang tak berujung. Menurut rencana awalnya, untuk menyelidiki kebenaran, kali ini avatar belalang kemungkinan besar akan berlama-lama di tanah terlarang Suseng selama beberapa tahun, atau bahkan lebih lama. Namun, sekarang, kebenaran yang awalnya ingin saya ketahui telah terbongkar, dan bahkan secara tak terduga mempelajari lebih banyak rahasia langit, maka tidak perlu lagi berjongkok di tanah terlarang Suseng ini. Meskipun avatar belalang hanya salah satu dari banyak avatarnya, tetapi karena bakat khusus darah, masih ada gunanya, dan Kaisar tidak mau membiarkannya berjongkok di kam musuh. Jika terjadi kecelakaan, maka itu akan jatuh. Tidak baik, namun, bahkan jika dia tidak berjongkok lagi, dia tidak akan bisa meninggalkan ini dengan tenang, karena sejauh ini, dia telah menyelinap ke tempat terlarang Suseng dan semuanya berjalan lancar. Kesempatan seperti ini akan sulit didapat lagi, bahkan jika tidak lagi berjongkok, tetapi sebelum pergi, Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini dan melakukan sesuatu yang lebih. Misalnya, meluncurkan serangan diam-diam pada Ye Xuan. Alasan mengapa Kaisar Yi memiliki pemikiran seperti ini adalah karena dia selalu membenci Ye Xuan, dan bahkan memiliki perintah pencarian kosmik pertama, tetapi pada akhirnya, Ye Xuan telah bahagia, dan orang-orang Tianji telah direduksi menjadi lengan tertawa dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan kelompok etnis di 3 bidang langit berbintang utama karena kecelakaan itu. Tentu saja, balas dendam semacam ini hanyalah sebagian dari alasan mengapa dia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk menembak, dan bahkan dapat dikatakan sebagai sebagian kecil dari alasannya. Pada tingkat keberadaan Kaisar, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk membuat keputusan dan tindakan impulsif yang tidak tepat karena kemarahan hati. Sekarang dia memiliki keputusan seperti itu untuk mengambil kesempatan. Faktor yang lebih besar adalah bahwa dalam pandangannya, kali ini serangan diam-diam memiliki lebih dari 80% peluang keberhasilan. Bahkan jika tidak mungkin untuk membunuh Ye Xuan dalam satu gerakan, itu sangat mungkin pukulan berat lebih banyak lagi. Selain itu, melalui ingatan harimau angin hitam, Kaisar Yi juga mengetahui lebih banyak rahasia. Misalnya, kepemilikan Ye Xuan atas obat Zijinbao, obat Jiu Kaisen, dan bahkan menelannya dapat dengan cepat menerobos alam dalam waktu singkat. Berbagai tingkat Baodan, tentu saja, petunjuk yang lebih penting sebenarnya adalah kultivasi Ye Xuan. Orang ini bukanlah puncak dari kesempurnaan agung tingkat 9. Kultivasinya adalah kekuatan, tetapi itu hanya kekuatan tingkat 8. Kesempurnaan agung tingkat 9 sepenuhnya terwujud dalam keadaan yang mirip dengan kekuatan magis Dewa Singa dan Singa. Meskipun pemahaman harimau angin hitam tentang kekuatan magis Dewa Anti Langit semacam ini tidak jelas, melalui ingatannya, Kaisar Yi tidak dapat memastikan bahwa Ye Xuan selalu dapat mempertahankan kesempurnaan agung tingkat 9 yang konyol dalam keadaan dewa ini. Perbaikannya masih tunduk pada batasan waktu tertentu. Namun menurutnya, selama Ye Xuan tidak benar-benar terlambat, itu akan baik-baik saja, level. Ketika dia berada di medan perang di luar, dia mungkin sangat waspada, tetapi sekarang iblis berada dalam posisi besar, dia duduk di markasnya sendiri, dan Kaisar mendekat sebagai harimau angin hitam. Dalam hal ini, Ye Xuan pasti tidak memiliki pertahanan apapun. Dalam keadaan ini, bahkan jika kultivasinya benar-benar dalam tahap absurditas akhir, sangat mungkin dia akan terluka parah. Belum lagi kultivasi kejam semacam ini diwujudkan dengan metode rahasia dewa. Dalam sudut pandang Kaisar Yi, selama dia tiba-tiba menembak di bawah pertahanannya, berhasil mengalahkan Ye Xuan atau melukai serius kehilangan kekuatan sementara. Itu, apalagi, keberadaan lain dalam larangan Suseng tidak akan cukup. Di bawah cedera serius, Ye Xuan tidak akan dapat memanggil avatar elektroniknya untuk pertama kalinya, yaitu, kesempurnaan besar tingkat ke-9 yang kejam. Binatang bersayap. Selama dia tidak memanggilnya untuk pertama kalinya, Kaisar tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Di seluruh tanah terlarang Suseng, selain avatar elektronik Dewa Ye Xuan dan bentuk binatang bersayap paruh, meskipun ada juga tingkat buas jubah hitam dan 7 kultus besar. Tetapi, tanpa kecuali, mereka semua adalah tingkat pertama dalam konteks ini. Di mana, saya khawatir saya tidak akan menjadi lawan belalang. Dengan kata lain, selama dia berhasil dalam serangan diam-diam ini, seluruh tanah terlarang Suseng akan digantikan olehnya. Dalam semalam, kuil akan dihancurkan, Suseng akan dilarang, dan akan menjadi surga bagi orang-orang Tianji. Terlebih lagi,
Bahkan jika serangan diam-diam gagal, dan budidaya belalang yang konyol di dunia tingkat ke-7, dan darah belalang yang unik, dia dapat menerimanya dengan mudah dan tidak ada kerugian. Manfaatnya terlalu besar, risikonya kecil, keduanya tidak proporsional, dan bahkan dapat dikatakan sama sekali tidak ada bandingannya. Tidak peduli siapa mereka, mereka akan memilih untuk menembak. Ye Xuan, kali ini, kamu dalam bahaya. Panggil. Di tengah kilatan Han Mang, berubah menjadi bentuk harimau berkulit hitam dari Kaisar, sebuah suara berbisik, suara itu belum jatuh, bentuk tubuh telah berubah menjadi terburu-buru maskulin, setelah bergegas keluar dari Dongfu, memakai melewati atmosfer bintang Dongfu, itu mengarah langsung ke bintang Dongfu Ye Xuan, yang merupakan bintang kehidupan tempat aula sihir hitam berada, bergegas pergi. Di dalam bintang Dongfu, yang paling memalukan adalah puncak langit yang menjulang tinggi. Ada aula sihir hitam, atmosfer misterius. Kuil hitam ini adalah simbol dari seluruh aula sihir. Itu juga rumah gua Ye Xuan. Hari ini, Ye Xuan berada di aula sihir, tetapi 7 Yan Xiu dan Xuan Yuan Ziwei, Duanmu Xiaocha, Zhao Qianru dan tipu muslihat lainnya tidak ada di sana. Mereka telah pergi ke rumah gua yang mereka pilih dan gali di dalam bintang-bintang. Pada saat ini, Ye Xuan tidak mundur, jadi tutup mata dan lututnya, duduk di depan aula sihir di tepi batu besar di tebing. Dia sedang menghitung detail spesifik dari serangan diam-diam pada skuadron dewa berkepala 9 dari Federasi Aristokrat. Oke, harimau angin hitam. Petik 2. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, alisnya berkerut, mulutnya lebih ngeri, dia mengangkat kepalanya tanpa sadar, dan memalingkan muka ke arah atmosfer bintang yang jauh. Di barisan, sesosok kebetulan bergegas dari luar atmosfer, dan itu adalah harimau angin hitam. Jangan, namun, harimau angin hitam hari ini sangat hormat, dan sosok itu juga sengaja dipersempit menjadi hanya 100 kaki, dan kecepatannya tidak terlalu cepat. Tampaknya menjadi hal penting untuk dilaporkan kepada Ye Xuan. Dalam pandangan Kaisar Yi, ini semua normal. Bahkan jika dia mulai dari ingatan harimau angin hitam, dia tidak merasa ada yang salah dengan itu. Meskipun harimau angin hitam hanya orang kosmik, itu adalah senior Ye Xuan. Prajurit, masih memiliki kualifikasi ini untuk menemuinya, laporkan situasinya. Apakah itu telah menembus alam semesta, itu untuk memberi selamat. Pada saat ini, Ye Xuan, yang sedang duduk di atas batu besar di puncak Kyoho, tiba-tiba melintas dan mencibir, namun, keberanianmu tampaknya sama dengan perbaikan, dan semakin gemuk. Melihat ke atas dan melihat harimau angin hitam, Ye Xuan duduk di atas batu besar puncak Kyoho dengan lututnya, tiba-tiba melesat ke udara dan mencibir. Terobosan ke alam semesta, Anda harus memberi selamat, tetapi Anda berani, dan tampaknya sama dengan perbaikannya, semakin gemuk. Pada suatu saat, hati Kaisar bergetar, dan bentuk tubuhnya sedikit bergetar. Situasinya tidak benar, harimau angin hitam sebagai sumber daya perangnya, barusan, belum terbuka, dan Kaisar bertanya pada dirinya sendiri apakah dia adalah tampilan atau perilaku, tidak ada kelainan, Ye Xuan seharusnya tidak mengatakannya. Jangan, tetapi ada cacat dalam wacana, dan bahkan seringai yang belum disembunyikan di sudut mulut. Ini jelas merupakan ritme kemarahan. Pasti ada yang salah. Petik 2. Bagaimana? Aku masih tidak menyadari apa yang salah sekarang. Pada saat ini, Ye Xuan, yang sedang duduk bersila di sisi berlawanan dari puncak raksasa, telah tumbuh dalam seringai, dan tubuhnya membunuh. Mulut. Dalam kata-kata itu, makna Shen Han semakin kuat. Aku harus mengatakan bahwa perubahan semacam ini benar-benar luar biasa. Bahkan jika itu adalah kuil, aku tidak dapat melihat kelainan apapun. Namun, kamu seharusnya tidak memiliki ingatan penuh tentang harimau angin hitam. Jika tidak, kamu tidak mungkin tidak tahu bahwa Dong Fuxing ini, bahkan barang lama King Niu, tidak pernah melintasi atmosfer dan mengambil langkah. Tidak peduli siapa kamu, berani membunuh para jenderal kuil, hari ini, kamu akan mati. Boom! Petik 2. Kata-kata terakhir masih belum jatuh, bentuk tubuh Ye Xuan telah bergegas keluar, seperti meteor yang paling cepat, sekejap mata telah datang ke depan, pukulan tinju, kekosongan pecah dalam inci, gemuruh yang mengguncang bumi, memekakkan telinga. Apakah ada yang salah di sini? Salah. Pada titik ini, setelah mendengar kata-katanya, belenggu harimau angin hitam itu memancarkan sentuhan pencerahan, mengungkapkan sentuhan pengayaan yang tidak dapat dibuka. Pada saat yang sama, gumaman mulut, bentuk tubuh,
juga cepat mundur, sekejap mata telah melewati atmosfer bintang Dongfu, ke alam semesta di luar bintang-bintang. Petik 2. Boom! Yesuan dalam bentuk Yuan Jinjin. Pada saat itu, Kaisar Yi telah mencapai 100 juta mil, dan bahkan penampilan harimau angin hitam tidak lagi. Belalang seperti kalajengking muncul di garis pandang, dan atmosfer yang tersebar di tubuh jelas merupakan urutan ketujuh dari orang bijak kuno. Dan, dalam ketidakjelasan, ada juga sentuhan atmosfer unik kehidupan elektronik. Tungau mekanis. Melihat pemandangan ini, belenggu Yesuan juga memiliki sekilas daya tarik. Di bawah kilatan otak, dia segera berbisik, "Kamu bukan kaisar, kamu adalah kaisar, ini adalah satu-satunya avatar belalang mesin. Karena kamu tahu belalang, kamu harus mengerti bahwa hari ini, kamu tidak dapat menjaga dewa." Diselundupkan ke bawah oleh Yesuan, Kaisar Yi mencibir, dan Huang Xuan melihat ke atas dan ke bawah. Dia mencibir, "Ketika pertunjukan yang sebenarnya adalah pertunjukan yang bagus, aku pergi melalui laut dan menipu semua orang, Yesuan, dewa. Akan datang lagi, kamu akan berjaga-jaga. Hei, oh, Jie." Dalam tawa itu, tentakel di punggung belalang tiba-tiba bergoyang keras, dan dengungan bernada rendah terdengar, dan itu tidak terlihat. Sebuah topeng keluar darinya, menyebar dan menyelimuti seluruh tubuh belalang, ketat. Kemudian, topeng abu-abu hitam itu berkedip, menghilang seketika, dan menghilang bersama. Ada juga tubuh kaisar, yang merupakan tubuh seperti cacing. Seluruh prosesnya cepat dan cepat. Tanpa napas, bahkan Yesuan bereaksi. Tidak sebagus serangga sialan itu. Kuil ini membenci serangga. Melihat belalang Kaisar Yi, belalang itu dipisahkan dan tenang, dan wajah Yesuan langsung suram hingga ekstrim. Dia tertegun di tengah hawa dingin, berbisik pelan, dan kepalanya menjerit keheranan, "Hei." Untuk waktu yang lama, dia tidak menyukai bintang dan zerg. Jika mereka menghadapi lawan dengan level yang sama, dan ada zerg bintang, Yesuan pasti akan mengunci zerg bintang, yang pertama membunuh. Karena bakat darah dan kekuatan supernatural zerg terlalu aneh, semua jenis, tidak mungkin untuk dicegah. Misalnya, avatar belalang Kaisar Yi yang baru saja melarikan diri, dan kultivasi kekuatan, hanya tahap ketujuh dari orang bijak kuno, baru saja memasuki tahap akhir. Dan Yesuan sekarang berada dalam keadaan perubahan konjak ke-9, bahkan jika bentuk tubuh hanya singularitas, tidak perlu sejumlah besar 60 juta mil di dalam tubuh, dan berkah tingkat pertama dari kekuatan perbaikan juga puncak kesempurnaan agung tingkat ke-9 telah ditinggalkan. Dalam keadaan normal, bahkan jika Anda tidak menggunakan kekuatan avatar dari metode rahasia lautan darah, 3 lautan darah akan terkondensasi keluar, dan Yesuan memiliki cukup keyakinan untuk meninggalkan avatar belalang Kaisar Yi. Dapatkah? Sebenarnya, orang-orang mendesak darah belalang untuk menghilang, dan mereka menghilang seketika dalam sekejap mata. Bahkan ke arah mana mereka pergi, tidak ada jejak. Dalam hal ini, Yesuan bahkan lebih kuat, bahkan tembakannya. Tidak ada peluang, dan tentu saja aku hanya bisa menghela nafas dengan marah. Berteriak, "Hei!" Suara gemuruh Yesuan baru saja jatuh, dikelilingi oleh kehampaan, ada semburan sosok. Pertama lihat, 6 berdarah, Zhao Dong, Qian Nan, Sun Si, Li Bei, dan Sang Zizu tua dan yang selamat lainnya. Serta King Niu dan Yuling, Long Jing, Gong Jun, Lu Nyu, Capung Tiga Rahang, Long Shantang, leluhur berdarah, leluhur King Peng, berdarah dan King Peng, leluhur singa perang, Del. Ada ribuan tokoh di lautan, yang semuanya adalah kekuatan alam semesta dan di atas, dan mereka juga merupakan puncak aula sihir di Suseng. Sebagian besar dari mereka mundur dan meningkat, tetapi baru-baru ini mereka baru saja menyelesaikan terobosan. Mereka masih bersiap untuk mundur berikutnya. Sekarang mereka mendengar kengerian Yesuan, dan mereka semua berada di bawah guncangan hati. Di sini, selain itu, selain landak Taiko dan kura-kura Taiko, serta nyamuk dan hantu tua tidak terlihat, termasuk jubah hitam, dan Legiun Tianhe dari Napoli, Kaisar Mowentian, Paman Iblis, Kepala Klan Kursif, Nyamuk Gila. Juga, ada lelaki tua Suan Yuan, lelaki tua Duanmu, Guru Bodi dan pasukan kecil menganggur lainnya dan orang-orang tingkat tinggi keluarga, semuanya tanpa kecuali, semuanya tiba. 1. Setiap raut wajah penuh dengan ketakutan, dan jelas tidak mengerti mengapa Yesuan begitu marah. Harimau angin hitam telah jatuh. Berbalik untuk melihat ke depan,
garis pandang akan menyapu aula tingkat tinggi dari aula sihir. Wajah Ye Xuan semakin suram, Kaisar mengirim avatar belalang untuk datang, untuk tahap akhir dari situasi tingkat ketujuh, dan lebih dapat berubah menjadi daging dan darah apapun setelah melahap, bahkan jiwanya sempurna, sulit untuk membedakan. Pada titik ini, belenggunya berkedip. Dalam periode baru-baru ini, kekuatan patroli di luar bintang telah berlipat ganda. Setiap saat, harus ada setidaknya 4 alam semesta tertinggi, menjaga kuartet di luar bintang, dan saling mengenal. Jika Anda menemukan anomali, segera beritahu Anda. Apa, harimau angin hitam benar-benar jatuh? Zerg tadi sebenarnya adalah avatar dari suku surgawi dari keluarga surgawi. Orang sialan itu, benar-benar diam-diam menyelinap ke tanah terlarang Suseng, membunuh salah satu jenderal kita. Ini tidak bisa ditoleransi, pasti gigi ganti gigi. Raungan, tanda seru petik 2, hei, titik. Dengan jatuhnya kata-kata Ye Xuan, gedung-gedung tinggi iblis di depan langit tiba-tiba marah, dan semua jenis seruan terdengar seperti air pasang, dan suara siulan kemarahan yang tak berujung sangat kuat. Semua orang diperintahkan untuk bertarung dan membalas harimau angin hitam. Musuh akan melaporkannya, tetapi ini bukan saatnya untuk memulai perang skala penuh dengan orang-orang Tianzu. Kalau tidak, Liga Tiandao harus mencuri. Hei, Ye Xuanyuan melintas di tengah dingin, dan melambaikan tangannya saat dia berbicara. Dengan suara patahan lemah, 4 momen silau keluar dari tangannya. Keempat jalan ini menyambut badai, dan setengah biaya telah berubah menjadi binatang bersayap kalajengking raksasa dengan bentuk 4 kepala 50 juta mil. Bentuk dasarnya persis sama. Orang itu berdiri, sayapnya seperti pisau, dan bagian depannya jauh. Langit berbaris, binatang prajurit bersayap 4 terlihat sama, tetapi ada perbedaan halus, dan perbedaan halus ini jelas karena dimasukkannya skuadron 4 kursi yang berbeda. Pertama, 4 perang sebelumnya sekarang terletak di dada binatang bersayap 4, dan justru karena integrasi mereka, keempat tubuh ini adalah binatang bersayap raksasa dan dada 50 juta mil. Ada pola yang berbeda di depan, seperti logo. Dari kiri ke kanan, logo dada prajurit bersayap 4 adalah kerudung emas ungu, tengkorak dengan binatang bertanduk 1, lendir abu-abu panjang penuh, dan nyamuk darah berdarah merah. Jelas, keempat logo ini dicirikan oleh 4 kelompok kinetik dalam 4 perang besar. Mereka akan menjadi satu-satunya jejak yang membedakan keempat binatang bersayap kalajengking ini di masa depan. Mengenai kekuatan, 4 binatang bersayap 50.000 semuanya hanya 80. Tetapi kemudian, setelah Ye Xuan menembak, setelah mereka mengintegrasikan pembunuh yang dilanda perang ke dalam tubuh mereka, kultivasi mereka sekali lagi naik, kembali ke kesempurnaan kuno dari 9 langkah, yaitu, setengah langkah surga dan bumi. Pada saat ini, dengan Ye Xuan memanggil keempat raja, dalam kekosongan langit di depan mereka, puncak kuil pertama-tama berhenti, dan kemudian mereka menjadi gila. Setelah merasakan napas mereka, mereka semua berseru. Ini adalah, hei, Ordo ke-9 suci kuno itu sempurna, bagaimana mungkin? Bukankah hanya ada satu orang? Keempat yang berbeda adalah keberadaan setelah pembusukan. Mengapa kekuatannya bukan setengah efek, apakah itu masih surga setengah langkah? Petik 2. Juga, bentuk mereka sedikit berbeda, dan ada logo di dada mereka. Tampaknya agak familiar, 4,5 langkah, surga dan bumi, itu mengerikan. Itu adalah 3 lautan dewa dari Tuan Tuhan. Bukankah itu kuil kita, dan sekarang ada 7,5 langkah dari reruntuhan 7 langkah kuno dan tertinggi. Petik 2. Mereka adalah avatar kuil. Saat seruan itu terdengar, Ye Xuan mengangguk ringan dan berkata, sebelumnya, 4 pertempuran utama di tangan kuil telah diintegrasikan ke dalamnya, sehingga kekuatannya telah meningkat. Jika digabungkan lebih lanjut, kemungkinan besar maju ke surga nyata. Tapi itu tidak pantas. Mata hijau tidak akan diizinkan. Oleh karena itu, jika tidak ada kecelakaan, ini akan menjadi bentuk terkuat dari kuil ini dalam waktu singkat. Mulai sekarang, mereka adalah 4 raja kuil iblisku, Raja Neter, Raja Kalajengking, Raja tahun ini, dan Raja Nyamuk Darah. Setelah mengatakan itu, Zhonghan Mang milik Ye Xuanyuan berkedip, kali ini aku pergi ke kebangsaan Tianji, kuil akan mengambil 2 dari mereka, dan 2 raja lainnya akan dipisahkan, dan mereka akan duduk di aula ajaib, termasuk 7 perbaikan besar. Di gua kuil, stabilitas terobosan telah distabilkan, tetapi diperkirakan akan segera keluar.
Ada dua raja yang terpisah dari mereka, ditambah jubah hitam, cukup untuk menjaga kuil. Panggil, oh, begitu kata-kata itu selesai, Yesuan melambaikan tangannya dan bergoyang di antara empat raja di langit yang jauh. Dalam sekejap, dua dari mereka berubah menjadi manusia dan jatuh ke tubuhnya. Dia adalah Raja Neter dan Raja Nyamuk Darah. Dua penyihir lainnya dan raja-raja zaman berubah pada saat yang sama, dan mereka melewati atmosfer bintang Dongfu dalam sekejap mata dan memasuki bintang-bintang. Mereka menghilang. Setelah semua ini, Yesuan berbalik ke atas aula definisi tinggi di depan langit, dan kemudian membaca sedikit, tidak ada kata-kata lagi, rahang sekecil apapun dikatakan telah menyambut, dan kemudian bentuk tubuh segera berubah menjadi tembakan dan pergi, menghilang di ujung garis pandang. 1. Sungguh linglung untuk menghabiskan hari. Hanya, hari ini, sebidang tanah gurun yang luas dan tak berdosa ini kosong, tetapi sudah ditakdirkan bersikap tenang, dan itu akan menimbulkan keributan. Salah satu belalang memang telah pergi, dan gagal untuk kembali. Ia tidak berhasil memanfaatkan kesempatan ini dan menyebabkan beberapa jenis pukulan dan cedera yang tidak terduga pada Yesuan. Namun kali ini ia menyelinap ke tanah terlarang Suseng, tetapi itu bukan tanpa keuntungan. Sebaliknya, panennya dapat dikatakan sangat besar. Perjalanan ke kuil iblis inilah yang membuat Gua Kaisar mengetahui identitas sebenarnya dari penguasa iblis. Ia adalah penguasa bintang, Yesuan, dan keduanya adalah satu, dan mereka telah melewati lautan dan menipu semua orang. Berita ini dingin dan biasa-biasa saja. Tampaknya tidak ada gunanya bagi Kaisar Yi, tetapi jika Anda memikirkannya, artinya sama sekali tidak sama. Karena, itu terdiri dari penggabungan aliansi bintang, aliansi klan Wan, dan federasi Teran. Ketiga aliansi ini adalah kelompok etnis dan kekuatan utama dari tiga bintang dunia. Hubungan mereka dengan bintang utama Tianhe, Yesuan, dapat dikatakan sulit. Namun secara umum, sebelum munculnya celah kehampaan di alam semesta kedua Yin Demon, hubungan antara bintang utama bintang Tianhe dan kelompok utama dari tiga bidang utama pada dasarnya telah diperbaiki. Dalam keadaan ini, jika para pemimpin teratas dari tiga liga utama, terutama para pemimpin dari dua kubu Teran, tahu bahwa penguasa kuil adalah Yesuan, mereka harus menyemburkan darah di tempat. Ini terlalu menjijikkan. Saya selalu menggunakan mereka sebagai monyet. Saya belum memikirkan perasaan setengah tahun itu. Dengan cara ini, setelah memasuki kekosongan sebidang tanah ini, keluhan antara tiga liga utama dan aula sihir. Di bawah kebencian baru dan kebencian lama, Liga Tiandao memiliki kemungkinan besar untuk pecah lagi dengan panglima perang. Ini jelas merupakan hasil yang ingin dilihat oleh Kaisar Yi dan seluruh Tianzu. Begitu perang dimulai, tidak peduli kekuatan mana yang ingin dia hadapi, dia dapat menembak secara diam-diam. Dengan tujuan inilah belalang Kaisar Yi baru saja kembali ke kota Tianji setelah mereka bergegas keluar dari tanah terlarang Suseng. Pertama kali mereka mengirim sejumlah besar robot cerdas untuk menyamarkan binatang buas dewasa dan ganas. Pesan 1. Di antara malam-malam, seluruh bagian reruntuhan-reruntuhan surga dan bumi benar-benar tercengang, dan itu menyebabkan kegemparan yang mengejutkan dengan tersebarnya berita Kaisar Yi. Seluruh bagian reruntuhan-reruntuhan langit dan bumi menjadi sia-sia, dan keributan pun dimulai. Reaksi Tiandao Meng adalah yang terbesar. Pertama kali berita itu datang, tiga kekuatan teratas Tiandao Meng berkumpul bersama. Bersama-sama, sebuah pertemuan mendesak diadakan, ini. Pada saat itu, wilayah tengah Federasi Teran, bintang kehidupan raksasa, puncak-puncak raksasa, markas besar federal, ada puluhan tokoh yang berkumpul untuk melakukan konsultasi mendesak. Sosok yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi di aula ini adalah semua kekuatan kuno Federasi Teran, total lebih dari 40, dan Kaisar II yang baru saja menerobos ke pengabaian masa lalu juga ada di sini. 6 reruntuhan kuno lainnya dari Federasi Teran, kali ini masih belum muncul, kecuali Kaisar II, Kaisar Abadi, Istana Surgawi, penguasa istana dan kemuliaan kuil, kala jengking yang menyala-nyala, juga sudut pertama dari kursi tinggi. Selain itu, dua arah lainnya di yang pertama adalah 4 atau 5 sosok. Keempat sosok di sebelah kiri semuanya adalah manusia dari bentuk tubuh, tetapi tubuh dipenuhi dengan binatang buas yang tebal dan tidak terpisahkan. Itu adalah 4 tertinggi kuno dari aliansi 10 bangsa. Mereka berasal dari 4 kelompok utama semut neraka, tikus luar angkasa, raksasa dan roh jahat di alam semesta pertama para budak. Adapun kultivasi kekuatan,
mereka semua berada di tengah-tengah abad pertengahan, yang terlemah. Untuk orde keempat ini, yang terkuat adalah orde keenam. Dan, 5 sosok di sisi kanan juga merupakan penampilan ras manusia, tetapi napas tubuh menunjukkan bahwa mereka memiliki darah binatang berbintang, dan mereka sangat kaya. Minute, jangan menjadi 5 monster tua konyol dari Star Alliance, unicorn berdarah, buaya suci 9, berdarah 9, dapeng langit biru dan singa penghisap darah. 5 penyanyi tua ini tidak lemah dalam kultivasi mereka, dan mereka juga merupakan tempat suci kuno. Yang terlemah adalah langkah pertama yang suci, dan yang terkuat adalah 7 langkah yang konyol. Di dalam aula, total 9 gag konyol tidak akan berkumpul dengan mudah, tetapi berita dari waktu ini benar-benar menakjubkan. 9 monster dari Star Alliance dan Alliance of Nations telah pergi untuk pertama kalinya. Lubang cacing bertabur bintang terarah yang dibangun di kedalaman 3 liga utama bergegas ke tempat kejadian. Saat ini, saat pertemuan berlangsung, puluhan anggota tingkat tinggi dari surga dan universitas di aula, raut wajah mereka tidak terlalu tampan, dan ada kebencian yang mendalam di dalam yang suram, terutama unicorn berdarah dan buaya berbintik 9. Runtuhnya keras. Aku tidak bisa memikirkan Tuan Setan, Yesuan, oh. Setelah itu, Kaisar II pertama kali mengeluarkan suara, dan mengatakan bahwa setengah dari desahan, mengungkapkan arti dari kesedihan yang tak berujung, ngomong-ngomong, di bintang abadi, hubungan antara lelaki tua dan anak itu tidak buruk, aku tidak menyangka akan seperti ini sekarang, menggoda. Jika berita itu tidak dirilis oleh Kaisar Kerajaan Surgawi, lelaki tua itu hampir tidak bisa mempercayainya. Aku pasti kekaisaran karena binatang bersayap kalajengking dikendalikan oleh saat itu, dan polisi diselundupkan ke tanah terlarang Suseng. Aku berpikir untuk secara tidak sengaja menemukan rahasia yang mengejutkan ini. Namun, karena penguasa kuil adalah Yesuan, maka dia dapat memahami masalah binatang bersayap di masa lalu. Bagaimanapun, dia telah bercampur dengan keluarga surgawi, dan bahkan kaisar pun tertipu, menyegelnya sebagai patriark kelompok etnis Tianji, meninggalkan bahan tertawaan. Orang itu seharusnya menjadi suku resmi pembantaian keluarga surgawi, mengambil kesadaran elektroniknya, dan kemudian, setelah melebur avatar elektronik, dia masih dapat melakukannya. Berbicara tentang ini, Kaisar II tidak banyak bicara lagi, dan menoleh untuk melihat ke puncak surga dan universitas di kuil, dan wajahnya menunjukkan senyum tipis. Ini memang agak aneh. Belum lama ini, Kaisar II telah menderita kerugian besar di tangan penguasa kuil, dan kehilangan sepertiga dari suku mekanik. Sekarang dia tahu bahwa penguasa kuil adalah Yesuan, yang telah dipermainkan. Itu bahkan lebih marah, tetapi saat ini, ada perasaan yang jelas tak tertandingi. Sebenarnya, Kaisar II saat ini memang bertekad. Mengetahui bahwa penguasa kuil iblis adalah Yesuan, hatinya sangat marah dan tidak kompeten, dan sepertiga dari suku mekanik kalah. Ini bukan rasa sakit yang umum. Tetapi sekarang, setelah mengetahui bahwa penguasa kuil adalah Yesuan, Kaisar II tidak khawatir, dan bahkan hatinya senang, karena menurutnya, hilangnya sepertiga orang sebelumnya hanya sementara. Tangan Yesuan saja, jangan, itu akan pulih setelah waktu yang lama, dan itu akan mengambil kembali lebih banyak, termasuk semua yang menjadi milik Yesuan sekarang, dan pada saat itu akan jatuh ke tangannya, dan semua ini, tidak seorang pun tahu di tempat kejadian, bahkan Kaisar Abadi, hanya mengetahui tubuh Yesuan, ada sistem melahap yang disiarkan Kaisar II. Tetapi untuk dasar sebenarnya dari sistem fagositosis ini, Kaisar Abadi hanya tahu bulu. Suasana di aula utama agak aneh. Para pemimpin tingkat tinggi Liga Tiandao lainnya menoleh untuk saling memandang dan menatap mata Kaisar dalam-dalam. Mereka jelas merasa tidak normal di hati mereka, tetapi tidak banyak bertanya. Ini tidak cocok, sangat cepat, semua orang membuangnya, memikirkan Yesuan, 9 bintang dewa dari aliansi bintang, King Tian Dapeng, singa penghisap darah menggertakkan gigi mereka, membenci lagi dan lagi. Kurasa bukan orang itu, sungguh mengerikan mempermainkan kita semua. Kebencian baru dan kebencian lama berkumpul di dalam hati, kebencian sederhana bahwa dia tidak dapat segera dihancurkan. Ngomong-ngomong, dewa itu belum terluka sebelum dia lahir, dia dihitung olehnya. Orang itu benar-benar mengirim setetes racun jahat melalui rantai beruntun tungku, dan hampir membunuh ayah dan anak itu bersama-sama. Orang yang berbicara kemudian adalah 9 berdarah. Kata-katanya tidak baik. Ketika dia menyebutkan masalah ini,
unikon dewa dan 9 tubuh buaya buas semuanya hancur. Apa 9 kalajengking dewa yang dilukai oleh racun jahat? Sejujurnya, unikon dewa dan 9 buaya suci bahkan lebih hancur. Pada saat itu, di bawah amarah, mereka juga mengirim tangkai suci-suci ke kedalaman sumber yang menyeramkan, tetapi sayangnya temukan Yesuan. Sekarang, setelah mengetahui bahwa penguasa kuil adalah dia, kebencian di hati dapat dibayangkan. Di samping itu, wajah-wajah tua yang konyol dari semut neraka aliansi sekutu, tikus luar angkasa, raksasa, dan roh-roh jahat dari klan Slim juga sangat jelek. Terus terang, 3 orang pertama dari mereka masih bersama Yesuan. Setelah aliansi, meskipun belum selesai, tetapi menurut pandangan mereka, hanya dengan membaca sentimen itu, Yesuan seharusnya tidak begitu ganas, mereka benar, tetapi dibandingkan dengan unikon berdarah, buaya suci 9, dan darah berkepala 9, kebencian mereka jelas sedikit lebih ringan, dan pikiran hati secara alami lebih kuat. Setelah bertukar pandang, saya segera membunyikan pengingat. Semuanya, tenanglah, jangan ambil tipuan Kaisar I. Ya, Yesuan dan olah sihir tidak bisa melepaskannya, tetapi ini bukan saat ini. Kita seharusnya tidak memiliki burung dalam masalah ini, atau membiarkan orang-orang Tianzu bertarung dengannya untuk sementara waktu. Kali ini olah sihir dikalahkan, dengan Yesuan. Amarahnya pasti tidak akan berhenti. Jika tidak ada kecelakaan, perang akan segera meletus. Saya menunggu untuk duduk di dinding. Menyenangkan, bahkan menonton situasi menyelinap di akhir larangan Suseng, tidak apa-apa. Tianji, bintang Tianji. Medan bintang ini sangat luas, ratusan miliar mil masuk dan keluar. Meskipun ada banyak bintang terbengkalai, tidak banyak bintang kehidupan, jadi mereka belum terlihat oleh 5 liga utama, dan bahkan beberapa kekuatan kecil dan kelompok etnis belum melihat ke atas. Tetapi bagi orang-orang Tianji, ini adalah tempat terbaik, singkat. Kurang dari setahun kemudian, ketika orang-orang Tianji turun ke reruntuhan tanah yang hancur ini, banyak binatang mekanik dan robot cerdas berubah. Sekarang medan bintang ini telah berubah menjadi dunia mekanis, dan banyak bintang terbengkalai bersifat mekanis. Kota raksasa, binatang robot dari robot cerdas. Virtual, di udara, itu penuh dengan semua jenis binatang mekanik. Bentuknya sangat tak tertandingi dan luar biasa, seperti memasuki lautan luas makhluk mekanik. Keluarga surgawi saat ini benar-benar berbeda dari hampir 100 tahun yang lalu, dan jumlah total kapal perang yang telah dimodifikasi telah melampaui 100 miliar. Di antara mereka, kelompok etnis Tianzu resmi memiliki lebih dari 10 juta raksasa, dan dapat berubah menjadi bola logam dalam bentuk bintang kapan saja, atau berbagai binatang mekanis dengan bentuk yang berbeda. Hanya, lebih dari 1 juta orang, jumlahnya sebenarnya tidak terlalu banyak, tetapi tanpa kecuali, semuanya adalah kultivasi keabadian, di mana alam semesta berjumlah puluhan ribu, alam semesta hampir 10.000, alam semesta hampir 10.000, kekuatan kuno ada hampir 100. Adapun jumlah tertinggi kuno, saat ini masih belum diketahui, tetapi itu benar-benar ada. Setidaknya, ketika diubah dari lubang cacing bintang menjadi naga raksasa, ia akan dapat merasakan beberapa kesedihan tersembunyi. Selain itu, dari fakta bahwa belalang Kaisar Yi memiliki tahap akhir dari reruntuhan sekte kuno, yang berduka dan kuat dari makhluk surgawi, saya khawatir tidak sedikit, dan pada dasarnya mereka semua harus menjadi avatar Kaisar. Dia adalah kehidupan elektronik mekanis, bisa menjadi avatar, dan setelah memasuki peralatan mekanis dan elektronik apapun, dia akan menunggu lebih dari 1 avatar. Di sini, bahkan puncak Liga Tiandao, yang mendekati 100 miliar mil, tidak mudah untuk dimasuki. Tetapi hari ini, sejak pertempuran kebangsaan Tianji, menurut bidang bintang ini, setelah base camp, ia mengantar masuk orang luar pertama, dan tidak ada bentuk tubuh yang tersembunyi, bergoyang dari kejauhan, berlari lurus. Petik 2. Oh, dengan suara yang tajam dan tak terkatakan, silau datang dari silau, dan sekejap mata sudah dekat. Itu bergegas langsung ke bidang bintang tempat keluarga surgawi berada. Sosok itu adalah penguasa kuil, atmosfer yang ganas. Temperamen Haotian yang perkasa, raungan. Petik 2. Oh lala. Saat kedatangan, tubuh penguasa iblis berhenti di kehampaan. Kemudian ada tamparan di air, dan seluruh sosoknya langsung runtuh dan berubah menjadi lautan darah, menyebar di sudut alam semesta. Raungan, raungan, oh, kecepatan. Derajatnya terlalu cepat, hampir di saat berikutnya,
dari 3 arah berbeda dari lautan darah yang luas ini, suara jeritan dan jeritan. Di dalam darah laut yang tak terbatas, ada 3 sosok besar dalam sekejap mata, yang langsung terbenam di tanah, yang merupakan 3 iblis besar dari Konjak Taiko. Daging dan darah, yaitu, langit berbintang. Kerangka tulang, tulang-tulang, tanpa daging dan darah, hanyalah tulang pipi ungu emas, memperlihatkan napas ganas yang tak ada habisnya, sangat tak tertandingi. Tubuh kabut hitam adalah kabut hitam, dan bahkan sepasang kalajengking hanyalah 2 tenda, yang sangat aneh. Dalam jeda singkat, 3 lautan darah telah terkondensasi, pemurnian tubuh sungguh menakjubkan, semuanya kejam dan agung. Jika digabungkan dengan berkah tubuh besar sejauh 60 juta mil, 3 lautan darah masih belum berada di surga, tetapi mereka benar-benar yang paling kuat. Petik 2. Raungan. Pada saat ini, bentuk tubuh baru saja mulai dari lautan darah, daging dan darah di 3 lautan darah itu ganas, dan mereka tiba-tiba menjerit dan mengangkat jari-jari mereka ke depan. Suara mereka dingin, mengungkapkan pini yang tak berujung. Kaisar, luncurkan pertarungan. Panggil. Petik 2. Oh, suara itu belum jatuh, dan kekerasan itu telah melambai lagi. Dengan suara samar memecah udara, 2 momen akan segera keluar dari tangannya. Mili, Mangying menyerbu, dan setengah bunga telah berubah menjadi binatang bersayap raksasa-raksasa dengan ukuran tubuh 50 juta mil. Bentuk dasarnya persis sama, orang itu berdiri, sayapnya seperti pisau, dan kata itu ada di depan langit. Mendayung keluar, dan 2 kepala binatang bersayap raksasa 50 juta mil ini, masing-masing dengan pola yang berbeda di dada, seperti logo. Kiri, logo dada binatang flapper samping adalah sendok kekosongan ungu emas, yang merupakan raja kehampaan. Dan, di dada prajurit sayap kanan, logonya adalah nyamuk berdarah dan berdarah, raja nyamuk berdarah. Saat ini, 5 sosok dalam kehampaan itu tersusun dalam satu baris, yang semuanya adalah avatar Yesuan. Mengenai kekuatannya, mereka semua mencapai kesempurnaan agung dari reruntuhan orang bijak kuno, yaitu surga setengah langkah. 5. Hormat setengah langkah, kata berbaris, dan langit kosong. Seperti, adegan ini terlalu mencengangkan. Adegan ini belum pernah muncul di kehampaan luas tanah reruntuhan yang luas dan tak berdosa ini. Dengan munculnya adegan ini, kengerian kekuatan surgawi 5 setengah langkah menyebar, dan seluruh bidang berbentuk bintang ratusan miliar mil bergetar sedikit. Petik 2. Ledakan. Petik 2. Oh, hampir di saat berikutnya, di kehampaan di sekitar ratusan juta mil, beberapa robot cerdas berkeliaran bolak-balik di kehampaan. Karena kekuatan perbaikan yang lemah, tidak dapat menahan tekanan yang begitu mengerikan, langsung meledak dan mati, dan binatang mekanik yang lebih kuat diprovokasi oleh roh-roh yang bertarung. Mereka bukan orang-orang surgawi yang nyata. Mereka hanya menggunakan robot cerdas tingkat lanjut dari bentuk perang mekanis yang ditempa dari roh-roh liar dan berharga itu. Kesadaran, jadi bahkan jika kita menghadapi 5 setengah langkah yang kuat saat ini, tidak ada rasa takut, dan tidak ada kesadaran seperti itu sama sekali. Kartu kakak, gemuruh. Petik 2. Pada saat ini, dengan aktivasi pasif dari status pertempuran, ada semua jenis binatang mekanis dengan ribuan kepala dan tubuh di langit. Suara gemuruh keluar, disertai dengan hujan kartu yang intensif, dan kapal perang di udara sekitarnya semuanya mulai berubah bentuk, sementara berbagai peralatan internal juga bergeser, dan struktur molekul bahan paduan. Perubahan terjadi dan kepadatan meningkat. Di antara beberapa jeda singkat, sebuah kapal besar langit berbintang dan ruang angkasa semuanya berubah menjadi binatang mekanis dengan kepala dan kepala. Tubuhnya tidak sama, tetapi napasnya tidak lemah. Dalam bentuk ini, ia dapat bergerak dan bergerak. Lebih fleksibel daripada keadaan kapal perang. Pemandangan ini sangat menakjubkan, melihatnya, di lautan mekanis yang berjarak ratusan miliar mil jauhnya. 5 napas berskala besar dan menakjubkan dari kekuatan surgawi setengah langkah berdiri di deretan ruang kosong. Dan di segala arah, itu adalah lautan mekanis yang dipenuhi oleh binatang mekanis yang tak terhitung jumlahnya. Itu terlihat sangat dingin dan mengejutkan.